Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan ketiga di tahun 2024 ini. Dan ini berarti bahwa buku triwulan pertama kita akan segera habis. Sekarang kita akan belajar di pelajaran yang ke-9 dengan judul Ketaatan Sepenuh Hati Pengikut Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga yang mulia, segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepada Engkau, karena Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia, yang patut dipuji dan ditinggikan. Pada saat ini kami mau bersyukur oleh karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami, hingga sampai bulan yang ketiga ini kami boleh terus ada dan menikmati hari ini. Bahkan kami bersyukur karena kami terus boleh setia untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Pimpin dan tolong kami Tuhan pada hari ini ketika kami mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai yang ke-33. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai yang ke-33. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dari Alkitab masing-masing dan saya akan menolong membacakannya saat ini. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan bacaan yang kita baca tadi, kita bisa lihat di bagian awal dari pembacaan kita, yaitu di ayat 25. Di situ kita bisa melihat bahwa banyak orang mengikut Yesus. Dikatakan berduyun-duyun. Berduyun-duyun tidak hanya 10, 20 orang. Mungkin bahkan ratusan orang mengikut Yesus. Apa yang mereka harapkan dari Tuhan Yesus Kristus? Ada yang dengan setulus hati, mereka benar-benar mencari Tuhan dan mau mengikut Tuhan sebagai muridnya. Ada yang ingin mendengar pengajarannya. Dan bahkan mungkin ada yang hanya ingin melihat mujizat apa lagi yang akan Tuhan lakukan. Ada yang ingin mendapatkan berkat secara jasmani. Banyak sekali alasan-alasan yang mendorong orang banyak mengikut Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa ketika mereka mau mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus, ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang adalah murid-murid Tuhan harus bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan supaya kita disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengutamakan Yesus daripada yang lainnya. Pada ayat yang ke-26 di situ Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang pada waktu itu, yaitu jika mereka datang kepada Tuhan dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid Tuhan. Apa maksudnya? Apakah kita harus membenci orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, ya, orang tua kita,
istri atau suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita. Apakah seperti itu? Tidak. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membenci orang-orang di sekitar kita ketika mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa kedudukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita adalah yang pertama dan utama, lebih daripada ayah ibu kita, lebih daripada saudara-saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita. Dia harus ada di posisi yang paling utama dalam kehidupan kita. Sehingga ketika keluarga kita hendak menghalang-halangi kita dekat dengan Tuhan, kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan. Apakah kita takut dan menurut kepada keinginan keluarga kita supaya menjauh dari Tuhan, ataukah kita tetap dengan keteguhan hati mau mengikut Tuhan dan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ketika kita akan melayani Tuhan, memberikan mungkin talenta kita, memberikan waktu kita, memberikan harta kita kepada Tuhan, kita tidak diberatkan dengan keberadaan orang-orang di sekitar kita ketika kita mengutamakan Tuhan. Tapi tidak berarti kita meninggalkan mereka atau mengabaikan mereka, tidak. Tetapi kita mengutamakan terlebih dahulu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, kemudian baru kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ayah ibu kita, suami istri, atau anak-anak kita. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang dimaksudkan pada ayat yang ke-26. Bukan berarti kita meninggalkan dan mengabaikan keluarga kita, ya, tidak. Tetapi ketika kita menjadi para pengikut Kristus, kita menjadi murid-murid Tuhan, kita tahu prioritas pertama dan utama dalam kehidupan kita itu siapa? Apakah Tuhan ataukah keluarga kita? Banyak orang pada akhirnya tidak melayani. Banyak orang yang pada akhirnya tidak beribadah oleh karena diberatkan dengan keberadaan pekerjaan, dengan keberadaan keluarga, ya. Wah, kasihan, anak saya sudah dari Senin sampai Jumat atau bahkan Sabtu mereka harus bangun pagi untuk ke sekolah. Tetapi ketika mereka seharusnya datang kepada Tuhan, kita merasa kasihan. Pagi-pagi harus bangun, kan mereka sudah bangun pagi selama 5 atau 6 hari. Biarlah yang hari yang ke-7 yaitu hari Minggu mereka bisa bangun siang, itu kan libur. Tapi apakah itu benar di hadapan Tuhan? Sama sekali tidak benar. Ketika kita mengasihi Tuhan lebih daripada keluarga kita maupun anak-anak kita, maka kita akan dengan tegas membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Walaupun mereka harus setiap hari bangun pagi. Saya dan keluarga saya, suami dan anak-anak saya selalu bangun pagi, ya, setiap hari. Kalau libur di luar hari Sabtu atau Minggu, baru kami bisa bangun agak siang. Karena di hari Sabtu ataupun Minggu kami ada kegiatan di gereja. Rumah kami jauh dari sekolah anak-anak dan juga jauh dari gereja. Oleh karena itu kami harus bangun lebih pagi untuk bisa datang ke sekolah maupun datang ke gereja. Dan dengan kesadaran saya dan suami bahwa kita harus mendidik anak-anak, membawa anak-anak kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan mengasihi anak-anak saya. Oleh karena itu saya mau mereka belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi mau tidak mau setiap hari dari Senin sampai Minggu mereka harus bangun pagi mempersiapkan diri mereka. Tidak hanya ke sekolah, tapi lebih daripada itu mereka juga harus mempersiapkan diri ketika mereka beribadah dan melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu prioritas utama kita yaitu Tuhan, kita akan dengan mudah bisa mengatur segala sesuatunya. Ya, mana yang penting dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita sehingga kita bisa mengatur sedemikian rupa. Yang pertama dan terutama adalah untuk Tuhan. Kemudian kita bisa minta pimpinan Tuhan dan Tuhan akan memberkati dan menolong kita untuk kita bisa tetap memperhatikan suami kita, istri kita, anak-anak kita ataupun ayah ibu kita. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita tidak akan terbengkalai, keluarga kita tidak akan terbengkalai, dan itu pasti oleh karena Tuhan memberkati kita, memampukan kita untuk bisa mengatur segala sesuatunya.
Kita tahu bahwa ketika kita terus setia kepada Tuhan, terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semua yang kita lalui di dalam kehidupan ini akan tertata sedemikian rupa sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu akan sangat baik dalam kehidupan kita. Kadangkala kita merasa bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu sesuai rencana kita, kita memandang bahwa itulah yang terbaik buat kita. Tetapi sebenarnya bukan itu. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita mau seturut dengan kehendak Tuhan, tetap ada di dalam jalan Tuhan, terus mengutamakan Tuhan, maka kita akan berjalan lebih baik daripada apa yang kita perkirakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat siapa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan? Apakah keluarga kita? Apakah pekerjaan kita? Ataukah hobi kita? Ingat, kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, prioritas utama kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang kedua yang harus dilakukan oleh murid Tuhan, orang-orang percaya, yaitu bahwa bersedia menanggung risiko mengikut Kristus. Di ayat 27 sampai yang ke-32 di situ dijelaskan dengan suatu perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang pada waktu itu, bahwa setiap orang yang membangun menara, mereka harus memperhitungkan apakah cukup bahan bangunannya, risiko apa yang harus dihadapi ketika mereka mendirikan sebuah menara. Demikian pula ketika seseorang harus berangkat berperang, ya, mereka harus susun strategi sedemikian rupa, apa kelemahannya, apa kelebihannya, semuanya harus dipikirkan sedemikian rupa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa ada resiko yang harus kita hadapi, ada hal-hal yang harus kita rasakan, ya. Banyak orang mengatakan ada harga yang harus kita bayar ketika kita mengikut Tuhan. Memang keselamatan yang kita terima diberikan cuma-cuma oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Dia mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita, menggantikan hukuman kita, ya, yang seharusnya kita ini dihukum, tetapi Tuhan mengambil itu dan menanggungnya di atas kayu salib, maka keselamatan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tetapi meskipun demikian, kita tetap harus tahu bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Mungkin kita tidak lagi disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi ketika keluarga kita adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan disingkirkan, kita akan dikucilkan. Di dalam masyarakat mungkin kita menjadi orang yang aneh, ya. Oleh karena kita menjadi pengikut Kristus, tidak seperti orang-orang yang lainnya yang bukan pengikut Kristus. Banyak hal yang harus kita tanggung, risiko-risiko yang harus kita hadapi. Ketika kita di dunia pekerjaan, mungkin kita susah naik jabatan, atau mungkin di dalam studi kita mungkin terhambat untuk mendapatkan beasiswa oleh karena kita orang-orang percaya. Banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hal itu bukan menjadi suatu kendala, bukan menjadi suatu penghalang, tetapi hal itu menolong kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan izinkan kita untuk menghadapi resiko-resiko yang ada, Dia ada bersama-sama kita untuk menguatkan, menopang, dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita perlu mengimani itu. Syaratnya adalah yang sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri. Jadi ada risiko yang kita tanggung ketika mengikut Kristus, dan kita siap sedia untuk menghadapi risiko itu. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang senantiasa setia dan mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita, bahwa siap melepaskan segala miliknya. Di ayat yang ke-33 jelas sekali dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi apa yang ada pada diri kita, kebanggaan kita, kesombongan kita, apalagi kekayaan kita,
kita siap untuk melepaskan jika Tuhan meminta kita untuk melepaskan semuanya itu demi dirinya. Kita ingat suatu kisah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya. Pemuda itu menanyakan, ya, apa yang harus saya lakukan supaya saya beroleh keselamatan. Tuhan katakan bahwa semua yang ada di dalam hukum Taurat kamu harus melakukannya. Dan dia mengatakan, luar biasa ya, saya sudah melakukan itu semuanya. Dan pada akhirnya Tuhan memberitahukan kepada pemuda itu supaya dia menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Dengan sedih hati, pemuda itu meninggalkan Yesus. Kenapa Tuhan mengatakan itu kepada pemuda itu? Karena Tuhan tahu bahwa pemuda itu tidak bisa hidup tanpa hartanya. Oleh karena itu ditantanglah pemuda itu untuk menjual segala harta miliknya. Dan benar, pemuda itu tidak rela melepaskan apa yang dia miliki demi mengikut Yesus. Dia lebih baik mundur dan pulang dengan hati yang sedih oleh karena harus menjual harta miliknya. Nah, dari cerita itu kita tahu jelas bahwa ketika kita mengikut Yesus, ketika kita menjadi murid-murid Yesus, kita harus siap untuk meninggalkan semua milik kita. Mungkin bagi kita yang berasal dari keluarga bukan orang Kristen, ada warisan yang sudah siap untuk kita terima, pada akhirnya kita dicoret dari daftar warisan oleh karena kita menjadi seorang Kristen. Siapkah kita melepaskan itu semuanya demi Kristus? Dan mungkin ada orang-orang dengan jabatan yang tinggi, ketika percaya kepada Yesus maka harus kehilangan jabatannya. Siapkah kita melepaskan semuanya itu? Atau bagi anak-anak muda, ya, ketika kita mungkin berpacaran atau mencintai seseorang yang tidak seiman, kemudian mereka meminta kita untuk meninggalkan Yesus. Apakah kita mau mengikuti kemauan mereka oleh karena cinta kita kepada orang itu, ataukah kita siap untuk meninggalkan orang itu dan tetap berpaut kepada Kristus? Tidak mudah memang, tetapi jika kita mau berserah kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk menghadapi semuanya itu. Kita siap meninggalkan semuanya untuk Kristus. Semuanya kita lakukan demi Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan sudah mati bagi kita. Dia sudah rela disalib, mencurahkan darahnya, dan tubuhnya terpecah demi menebus dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan sebenarnya tidak ada sedikit pun sebanding dengan apa yang telah Tuhan lakukan. Saya sering berpikir, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saya sering berpikir, Tuhan, ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, hidup kekal yang akan saya terima nanti, itu hal yang luar biasa, yang terbesar yang boleh saya terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang saya lakukan sepanjang hidup saya itu tidak bisa menggantikan semuanya itu. Benar-benar tidak sebanding, bahkan seujung kuku pun tidak sebanding dengan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Sadarkah Bapak Ibu Saudara dan saya akan hal itu? Sehingga ketika Tuhan katakan kamu harus meninggalkan harta kekayaanmu, kamu harus meninggalkan jabatanmu, kamu harus meninggalkan kekasihmu demi aku, kamu harus meninggalkan mungkin teman-temanmu demi aku. Apakah kita rela melepaskan semuanya itu dan mempersembahkan segala sesuatu yang kita miliki untuk Tuhan? Mari kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sejati, pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Dengan tadi yang pertama, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, kemudian rela menanggung resiko yang ada, dan rela melepaskan segala milik kita demi Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan semuanya itu, kita tidak ditinggalkan sendiri, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita secara luar biasa. Segala yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Tuhan akan menuntun kita di jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu hal yang terbesar yang boleh kita terima. Yang lebih besar lagi adalah ada keselamatan
dan kehidupan kekal yang menanti kita. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa memberikan hal itu bagi kita. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, yang bisa memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Sehingga kita tidak ada lagi di bawah hukuman dosa yang kekal. Bersyukur kita menjadi anak-anak Tuhan. Mari lakukan bersama-sama. Mari berusaha bersama-sama. Saya sedang berusaha saat ini. Bapak Ibu Saudara juga harus berusaha. Kita bersama-sama semakin lebih dan lebih lagi mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami lebih dari siapapun, lebih dari apapun di dunia ini. Kami siap menanggung resiko yang harus kami hadapi ketika kami mengikut Engkau, dan juga kami bisa dengan rela hati, dengan sukacita melepaskan segala apa yang kami miliki untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang mengikat kami selama ini, tolong Tuhan supaya kami bisa melepaskan itu dan kami mengutamakan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan terus tuntun hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.